Kita sering terjebak merendahkan orang lain karena kita menganggap orang lain tidak setara dengan kita. Itu yang berbahaya. Yang kelima, mungkin saja kita pernah tersakiti oleh orang lain. Dan kemudian rasa sakit itu dari masa lalu kau simpan dalam-dalam di alam bawah sadarmu. Sehingga ketika disebut nama itu, baru-baru ketemu, sudah sakit. Bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi kalimat yang terakhir ini keren sekali. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Wa antum kalian semua la ta'lamun, gak tahu. Jadi kalau kita ya menyukai sesuatu, yang kita suka itu kita pun tidak tahu. Dan kalau kita membenci sesuatu, yang kita benci pun sebetulnya kita pun tidak tahu. Makanya ayat ini memberikan sebuah isyarat yang sangat cerdas. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi kalau begitu, benci dan suka dari mana asalnya? Dari ketidaktahuan kamu sendiri. Kan begitu? Jadi suka dan benci itu berasal dari ketidaktahuan kamu sendiri. Bayangkan orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian disuruh mendukung si A sebagai calon ini, dan disuruh membenci si B. Kasih saja fitnah tentang si B, dan dia akan mendukung si A habis-habisan, namanya juga orang tidak tahu. Jadi suka dan tidak suka itu urusan kesadaran. Suka dan tidak suka urusan wawasan sebetulnya. Urusan pengetahuan. Biasanya di tahun-tahun politik, banyak sekali orang yang akan memainkan pikiran orang bodoh untuk mendukung si A dan tidak mendukung si B. Kasihlah sesuatu yang mempengaruhi pikirannya, maka orang bodoh akan mudah sekali dipengaruhi pikirannya. Bahkan bisa jadi dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk sesuatu yang tidak penting karena kebodohannya sendiri. Jadi sebetulnya dari ayat ini kita dapat pelajaran, sebetulnya penilaianmu terhadap sesuatu yang membuat kamu suka ini dan tidak suka ini berasal dari kebodohanmu sendiri. Paham sampai sini? Masih suka si A, tidak suka si B, masih? Nah itu ciri orang bodoh. Kalau orang sudah berkesadaran, sudah nggak begitu lagi. Bahkan sama orang yang membenci dia sekalipun, ya dia menerima saja. Orang yang menyanjung dia terima. Orang yang menghina dia juga terima. Karena dia sadar dengan ayat ini. Boleh jadi kamu suka sama si A karena menyanjung kamu, padahal itu menjatuhkan kamu. Boleh jadi kamu membenci si B karena dia mengkritik kamu, padahal si B itu dengan cinta kasihnya justru sedang menyelamatkan kamu. Paham? Saya ngomong kecepatannya 5 km per jam. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena ayat ini berat. Berat ya. Apalagi kalau kita sudah banyak konflik dengan pikiran kita sendiri. Makanya saya berulang kali mengatakan, untuk mencapai kesucian, syaratnya cuma 2. Bebaskan keserahkanmu kepada yang kamu ingin. Dan bebaskan kebencianmu pada yang tidak kamu ingin. Karena yang kamu ingin dengan yang tidak kamu ingin datang pada diri kamu, itu baik-baik saja sebetulnya untuk kebaikan kamu. Bahkan tempo hari saya membuat judul kajian, satu-satunya sumber penderitaan, satu-satunya sumber kesadaran manusia adalah penderitaannya sendiri. Silakan dilihat kembali ya. Di YouTube yang terakhir saya memberikan sebuah kajian ya, bahwa penderitaan adalah satu-satunya sumber kesadaran. Dan penderitaan itu pasti tidak disukai. Dan penderitaan itu pasti ditolak kehadirannya, bukan? Padahal siapa jadi, itu baik bagi kamu untuk meningkatkan kesadaranmu. Jarang di kelas spiritual, orang-orang yang sedang berjaya. Justru di kelas spiritual itu 99,99% orang-orang yang sedang mengalami banyak hal dalam hidupnya yang dia tidak suka. Ya seperti kalian. Dan itu yang mengantarkan kalian di kelas kesadaran. Itu yang mengantarkan kalian untuk menemukan kesadaran baru dalam kehidupan. Menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan.
Bukankah itu luar biasa? Boleh jadi itu kamu benci, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi segala hal yang kamu sukai itu datang bertubi-tubi pada kamu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Boleh jadi. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ngerti ayat ini? Jadi suka dan tidak suka, dua-duanya berasal dari kebodohan kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita masih suka ini, tidak suka itu, bodoh. Makanya orang yang terus-menerus berada di situasi seperti itu, suka ini, tidak suka itu, ya, benci ini, sayang itu, gak akan pintar-pintar. Makanya Nabi Musa ketika mau dipintarkan oleh Allah, maka Allah bilang, hai Musa, lepaskan kedua terompahmu, dan barulah kamu akan bisa memasuki Al-Muqaddasitua. Itulah diceritakan di Quran surat Toha. Saat Musa diundang oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddasitua, rumah Tuhan yang suci, untuk bertawajuh kepada Tuhan, untuk bermuwajahah kepada Tuhan, satu syaratnya dari Tuhan, lepaskan kedua terompahmu. Karena terompah itu kiri kanan, terompah itu suka dan tidak suka. Lebih lucu lagi, tangan kanan katanya tangan yang baik, tangan kiri katanya tangan setan. Padahal tangan kanan gatal, yang garuk kan tangan kiri. Berarti yang garuk setan dong. Karena ajarannya seperti itu, ada diskriminasi tangan. Seakan-akan tangan kanan ini mulia, tangan kiri tidak mulia. Gimana tuh kalau tangan kiri pundung? Betul? Untung aja tangan kiri baik-baik saja, walaupun selama ini direndahkan. Ketika minum pakai tangan kiri, wih, itu pakai tangan setan katanya. Lu kan tangan kita. Ya gimana orang yang tangannya cuma satu kiri saja? Kasihan dong, tiap hari yang ngasih minum setan. Itu kan sebenarnya paradigma. Kita mengatakan tangan kanan mulia, tangan kiri tidak mulia, itu kan pikiran. Dan kita mengizinkan pikiran kita untuk mendiskreditkan tangan kita yang mulia dua-duanya. Yang satu dianggap suci, yang satu tidak. Sama seperti kalian, menganggap masjid itu suci, menganggap rumah tidak suci. Padahal apa? Masjid itu bukan suci, disucikan. Oleh siapa? Lah oleh kalian sendiri. Rumah tidak disucikan oleh siapa? Kan oleh kalian sendiri. Yang ini diberi nama rumah, yang ini diberi nama huruf Arab. Lah yang ngasih namakan kalian sendiri. Dan lucunya, kalau nama itu sudah ke Arab-Araban, dianggap suci. Lah siapa yang menyucikan masjid itu? Allah. Loh yang menyucikan kan kamu. Yang bikin batas suci di depan siapa? Allah. Lah yang nulisin batas suci kan kamu sendiri. Kata Allah, emang gue pikirin. Lucu ya? Tetapi kelucuan itu kan sudah jadi paradigma. Betul nggak? Iya. Di masjid tidak boleh berkata kotor. Di rumah boleh. Di masjid nggak boleh ngomongin orang. Di rumah boleh. Itulah gara-gara batas suci. Karena dibatasi kesuciannya oleh kamu sendiri. Padahal Allah bilang, aku meliputi semesta raya, meliputi rumahmu, meliputi masjidmu. Makanya sholat itu yang bagus adalah di makom Ibrahim. Di level Ibrahim. Level Ibrahim itu tingkatan, bukan tempat lagi. Tapi sholat kamu di kesadaran Ibrahim. Ya sholatnya silahkan. Di mana saja nyamannya. Mau di masjid boleh, mau di rumah juga nggak masalah. Emang Allah nggak ada di rumah? Itu kan paradigma lagi. Paham ya? Itu. Ya, bagus kalau kalian ngumpul di masjid, sholat berjamaah, kan ketemu tetangga, ketemu Pak RT, ketemu Pak RW, kan silaturahim juga jadi bagus. Paham ya? Itu pentingnya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Saya tanya dulu, dari tadi saya ngeceblek, ngerti nggak ayat ini? Ngerti ya? Oke. Baik. Jadi kenapa kita tidak suka si A? Kenapa saya tidak suka si B? Kenapa saya suka si C dan saya suka si D? Semua itu permainan pikiranmu sendiri. Makanya judulnya sederhana. Saat kamu tidak suka, ubah pikiran. Begitu diubah pikiran, jadi suka. Mari kita praktek ya hari ini.
Nah sekarang saya mau jelaskan dulu sumber-sumber yang menyebabkan kita sering tidak suka. Mengapa kita tidak suka kepada orang lain, atau mengapa orang lain tidak suka kepada kita. Kita lihat sumber-sumbernya, kita jelaskan secara ilmiah, secara saintifik, supaya struktur keilmuannya jelas. Yang pertama, kan suka ada istilah tuh, kata anak muda sekarang, ilfil. Ilfil itu, ya itu, timbulnya rasa tidak suka. Mungkin saja awalnya suka, tetapi ada satu hal yang buruk atau satu kekurangan pada diri seseorang, dan kita fokus pada kekurangan yang buruk itu menurut penilaian kita sendiri. Awas, karena yang disebut baik dan buruk oleh kita belum tentu baik juga belum tentu buruk, kan itu penilaianmu. Sangat bergantung kepada wawasanmu sendiri, sangat bergantung kepada dirimu sendiri. Awalnya mungkin kita suka pada seseorang, tetapi kemudian ada sesuatu yang disebut buruk kita lihat pada orang itu. Ada sesuatu kekurangan pada orang itu. Kemudian kita fokus pada kekurangan yang disebut buruk itu. Itulah munculnya ilfil. Jadi ilfil itu buatan siapa? Buatan pikiranmu. Buatan bukan orang. Nah, rasa tidak suka itu memudarkan rasa suka. Bahkan berikutnya, ketika terus kita berfokus pada kekurangan dan sesuatu yang disebut buruk itu, bukan sekedar pudarnya rasa suka, tetapi timbul rasa sebel. Bahkan ujungnya jadi benci. Ngerti ya? Saya kira yang gini ngerti, karena semua sudah pengalaman. Kalau soal membenci orang kan biasa kan? Udah pengalaman. Dan saya kasih tahu lagi, kalau hari ini kita masih benci dan suka, itu tanda kita masih bodoh. Gitu. Maaf ya, ini kajian agak terus terang. Karena saya khawatir kalau saya tidak ngomong jelas, nanti persepsinya jadi keliru. Gitu. Jadi dari mana munculnya ilfil? Ilfil itu sebetulnya rasa yang ada pada diri kita, yang dibangun oleh pikiran kita sendiri saat kita berfokus pada kekurangan orang. Dan yang disebut dengan kekurangan pada orang, itu pun belum tentu kekurangan. Hanya penilaian kita sendiri. Karena orang tidak seperti yang saya pikirkan. Kan begitu. Ini penting nih saya bicara. Karena kadang-kadang ya, mohon maaf sekali, kita ini sering reaktif ketika mendapati pada orang sesuatu yang kita tidak suka. Pada yang tidak kita suka pada orang, belum tentu itu benar. Itu kan hanya penilaian kita sendiri. Paham sampai sini? Nah, selesai ini, pesan saya cuma satu. Kalian sudah jadi orang pintar semuanya, tidak bodoh lagi, dan tidak lagi terjebak pada suka atau tidak suka. Itu poinnya. Itu kompetensi yang sedang saya bangun. Yang kedua, ketika orang itu tampak useless di mata kita. Useless itu dalam pengertian tidak bisa apa-apa, apalagi orangnya tidak punya apa-apa. Kan gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar sering mengklasifikasi orang berdasarkan ukuran kita. Jadi orang itu diukurlah oleh ukuran kita. Misalnya kita sebut saja orang ini salah, orang ini jelek, orang ini buruk. Ukuran yang dipakai adalah ukuran kita. Padahal bagusnya kan ukur orang dengan ukuran orang. Ketika orang diukur oleh ukuran dia, kan tidak mungkin orang itu menjadi buruk. Ikan diukur oleh monyet. Ya kata monyet, kamu idiot, kata monyet. Karena ikan gak bisa memanjat. Ya kata ikan juga, lo juga lebih idiot dari gue. Apa alasanmu? Karena kamu gak bisa berenang. Padahal ikan jeniusnya berenang, monyet jeniusnya memanjat. Ketika salah ukur, kan jadi hasil ukur salah. Coba, mau ngukur panjang meja pakai stopwatch. Hasil ukurnya apa? Panjang meja adalah 5 menit. Gak nyambung. Sama seperti kalian mengukur waktu pakai kilo. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk kajian? 2 kilogram. Gak nyambung kan? Nah, jadi gak nyambung itu karena kita sering melakukan tindakan yang membuat itu gak nyambung. Yang tidak menyambungkan tuh kita sendiri sebetulnya. Coba sekarang, ukur anak dengan ukuran anak. Jangan ngukur anak dengan ukuranmu sebagai orang tua. Kan anak belum pernah jadi orang tua. Kadang-kadang kita sering keceplosan. Kamu yang gitu aja gak bisa. Kita ngomong gitu pada anak. Adil gak? Itu menimbulkan ketidaksukaan. Yang ketiga, kan kita sering bilang, saya mah kalau sama dia mah gak nyambung. Tidak sefrekuensi. Oh gaya. Kenapa kamu mengatakan tidak sefrekuensi? Karena kamu ingin setiap orang harus ada di frekuensimu. Adil gak?
Itu yang membuat kamu gak suka. Pada setiap orang punya getarannya sendiri, punya vibrasinya sendiri, punya level sendiri, punya perkembangan mental sendiri, punya perjalanan spiritual sendiri. Yang gak bisa, setiap orang harus seperti kamu. Bayangkan ya, betapa centang perenangnya kehidupan. Kalau semua orang harus sefrekuensi dengan saya. Dan saya baru menyukai orang kalau dia sama frekuensinya dengan saya. Saya sering mengajarkan pada kalian. Kan anak saya banyak sekali. Dan saya tidak pernah membandingkan kalian dengan yang lain, nggak pernah. Saya ukur kalian ya dengan ukuran kalian. Dan saya juga tidak pernah menyalahkan kalian, karena saya tidak pernah mengukur kalian dengan ukuran saya. Makanya kalian nyaman aja ngomong dengan saya. Ayah, saya tadi nggak sholat. Ya sudah, kan udah kelewat. Nggak pernah saya bilang, wah kamu nanti dimurkai Tuhan. Nggak pernah, karena Tuhan saya nggak pernah murka. Ya sudah, ketika bilang, tadi saya nggak sholat, itu udah bagus, udah jujur kan? Ya sudah, saya senang aja. Dari sisi itu, kamu sudah unggul. Karena kamu ngaku kalau enggak, kamu nggak sholat. Ayah tadi saya bohong, itu udah bagus. Dan saya tidak pernah menghukum kamu kan? Ya sudah, lain kali jangan bohong lagi. Kan gitu saya ngomong, betul nggak? Kapan kalian ditekan oleh saya harus begini begitu? Kan tidak. Makanya kalian nyaman aja ketemu saya. Betul nggak? Iya. Ayah tadi malam saya nggak bangun, kesiangan. Jadinya saya nggak bisa ya melakukan amalan dari ayah. Ya sudah, terus mau apa lagi? Udah kelewat. Betul nggak? Iya. Kapan saya mengatakan, wah kamu berdosa, masuk neraka gitu? Enggak. Saya nggak pernah nakut-nakutin kalian. Betul nggak? Karena saya ukur kalian dengan ukuran kalian. Saya tidurnya cukup sebentar. Kan kalian nggak bisa seperti saya. Kalian tidurnya lama. Ya tahu. Kalian tuh ngantuknya bukan kurang tidur. Kebanyakan tidur. Iya, makan sembarangan, olahraga enggak, makan tidak sehat. Ya saya tahu ukuran kamu begitu. Ya bagaimana saya ngukur kamu dengan saya? Saya pagi makan buah, saya nggak makan nasi. Kamu makan nasi goreng, ya beda. Saya sudah di sini mikirnya, kalian masih di sini. Ya nggak bisa saya narik kalian. Ya sudah, nasi goreng ya gitu mikirnya. Betul nggak? Iya, mending nasi goreng aja, tambah cilok. Iya, tambah basreng. Iya, nggak bisa. Jadi yang pertama ya, timbulnya ilfil. Itu awal-awal kita tidak suka. Yang kedua, kita sering mengatakan orang lain useless. Seakan-akan orang lain itu beda tahta gitu dengan kita. Hati-hati itu. Yang ketiga, kita sering mengatakan orang lain tidak sefrekuensi. Makanya orang yang selalu pergaulan itu harus sefrekuensi akan kesulitan sendiri. Dan yang keempat, ketika kita merasa orang lain tidak setara dengan kita. Kan kita sering terjebak merendahkan orang lain karena kita menganggap orang lain tidak setara dengan kita. Itu yang berbahaya. Yang kelima, mungkin saja kita pernah tersakiti oleh orang lain. Dan kemudian rasa sakit itu dari masa lalu kau simpan dalam-dalam di alam bawah sadarmu. Sehingga ketika disebut nama itu baru-baru ketemu, sudah sakit. Ini sumber-sumber ketidaksukaan. Dan jujur kalau saya mengatakan ini semua, kalian akan mengatakan yes. Gak bisa membantah. Dan yang terakhir adalah adanya perasaan iri, dengki. Dari mana dia dan dengki itu? Iri dan dengki itu karena kamu gak mampu seperti orang lain. Tetapi kamu tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain. Itu kan masalahnya. Nah ini sumber-sumber yang sangat berbahaya. Dan saya bilang ini sumber-sumber ini sangat kampungan. Makanya jangan tinggal di kampung. Makanya di Quran surat An-Nisa ya ayat 66, bunuhlah dirimu, keluarlah kamu dari kampungmu. Disambung di Quran surat Al-Kahfi, hendaklah kamu pergi ke kota, bawa uang perakmu dan lihat di sana banyak sekali santapanmu yang jauh lebih baik untuk kesadaran rohaniamu. Jadi apa yang harus kita bunuh? Ini harus kita bunuh. Segala penyebab yang menyebabkan kita menjadi tidak suka pada sesuatu, bunuh. Karena itu berasal dari dirimu sendiri, bukan dari sesuatu yang kamu tidak suka. Betul? Iya. Saya nonton sepak bola. Ini profesional. Ini klub A, ini klub B. Sadar. Pemain yang ada di klub B hari ini, kemarin itu di klub A. Dan pemain yang ada di klub A hari ini, kemarin juga di klub B. Karena mereka ini memang pemain bola profesional, tidak bela apa-apa kok. Kamu aja berpikir seakan-akan dibela kamu. Siapa yang kamu bela? Sampai harus bakar stadion. Harus bunuh-bunuhan karena klubnya kalah.
Padahal yang main di klub A yang kamu bela, kemarin juga main di klub B. Yang main di klub B yang kamu bela hari ini, kemarin juga main di klub A. Coba lihat, olahraga profesional, pindah-pindah terus. Kamu saja nggak pindah-pindah otaknya. Betul nggak? Sekarang klub saya yang main bela habis-habisan, padahal pemainnya yang ada di klub kamu hari ini, itu kemarin tuh bela klub B. Coba sadar sedikit, itu namanya profesional. Nah semua itu karena kitanya tidak sadar, lalu kita membenci, betul nggak? Coba lihat, di Eropa, klub A, klub B bermain. Ketika A bikin gol, tepuk tangannya itu semua, satu stadion, beda dengan di Indonesia. Iya, yang ini soraknya luar biasa, yang ini sedihnya luar biasa. Bahkan sama sekali tidak bisa mengapresiasi orang lain ketika berprestasi. Ini masalah spiritual. Ini jangan dianggap masalah sepele, ini penyakit luar biasa, ini kronis ini. Karena ini kebodohan. Saya kasih contoh yang sederhana dulu ya, supaya ngerti. Oke, lanjut. Ingin disukai? Ya jawab dong. Ingin tidak disukai? Makanya pertanyaan ini menjebak. Ingin disukai berarti tidak ingin tidak disukai. Bodoh juga. Tetapi upaya untuk disukai, ya boleh. Tetapi jangan ingin semua orang suka sama kamu. Itu masalahnya. Karena tidak mungkin semua orang setuju sama kita. Sama, saya bikin YouTube, tidak semua orang setuju yang saya bicarakan. Ya nggak apa-apa. Dan saya tidak akan berubah ketika ada yang tidak setuju. Itu jadi kritikan buat saya, supaya saya lebih bijaksana ketika bicara. Saya pandang secara positif saja. Makanya saya terima yang setuju, saya terima juga yang tidak setuju. Makanya saya tenang-tenang saja. Itu maksud saya. Oke. Tapi kalau ingin disukai, tanpa kita memaksa orang lain harus suka. Nih, catat omongan saya. Satu, belajar penuh perhatian pada orang. Ketika orang lain diperlakukan seperti kamu perlakukan diri kamu sendiri, saya kira semua akan lebur, semua akan cair. Sebetulnya orang lain tidak suka sama kita karena kita tidak bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita ingin diperlakukan orang lain terhormat, tetapi kita tidak punya perasaan untuk memperlakukan orang lain terhormat. Ini soal perhatian. Yang dua, berikan pengaruh yang baik. Siapapun orang yang ngasih pengaruh yang baik pada seseorang, saya yakin akan dirindukan. Saya senang kalau ketemu Bunda A, Ayah B. Kenapa? Karena kalau ketemu beliau itu, saya tuh jadi semangat, bergairah. Saya bingung jadi tercerahkan, saya gelap jadi diterangi. Kan ada orang yang bawaannya, kalau kita bingung malah tambah bingung ketemu dia. Betul nggak? Iya. Ada orang yang bawaannya, kita benci pada si A, malah dikasih pupuk yang luar biasa, semakin benci. Si A itu oh iya betul, wah. Yang ketiga, percaya diri. Ini saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah percaya pada diri kita sendiri, maka alamiahnya orang lain percaya sama kita. Dan orang-orang yang dirinya sendiri saja sudah tidak dipercaya oleh dirinya, jangan berharap orang lain akan percaya sama kamu. Yang keempat, ramah. Apa susahnya sih? Ramah. Enak gak kalau orang lain ramah sama kita? Betul gak? Ya. Oh ya, apa kabar? Gimana anak-anakmu, cucumu? Senang gak tanya begitu? Yang kelima, tenang dalam bicara. Penting. Karena orang yang tenang dalam bicara, ketenangannya sendiri itu sudah 50% memberikan solusi pada orang lain. Ya. Itu aja syaratnya, kalau ingin disukai. Jadi kesimpulannya, ketidaksukaan dan kesukaan pada orang lain itu berasal dari apa tadi? Dari sini, dari pikiran. Jadi oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mengubah pikiran kita supaya jangan ada lagi yang kita tidak suka. Karena yang tidak suka akan menimbulkan sebel, sebel menimbulkan benci, berikutnya timbul amarah. Kalau sudah amarah, mulai akan menghantam fisik kita sendiri. Nih saya kasih tahu, sudah ditemukan risetnya, migrain, hipertensi, ya, mah, cager-cager, itu semua berasal dari amarah.
Makanya hari ini saya akan berikan ilmu luar biasa. Karena nanti akan saya kasih tahu gimana caranya mengubah amarah menjadi cinta. Bisa, bisa. Karena amarah itu energi. Bisa. Yuk, tahap demi tahap dulu. Mari kita lihat sekarang pikiran kita. Berulang kali saya sering mengatakan bahwa pikiran ini ibarat parasut. Parasut tahu? Ya, orang terjun payung, parasutnya terbuka. Dia kendalikan tuh. Mau hinggap di mana bisa. Tapi orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka. Dia akan jatuh, nyungsep. Kita sering jatuh, kenapa? Karena pikiran kita tidak terbuka. Kapan pikiran kita terbuka? Ketika aku kita, ego kita, ya, itu masih terlalu kuat. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. 2 telinga saya, mulut saya 1. Itu lagu anak-anak tuh. Ya, sadar lagi tuh. Sesekali kalian ini yang sudah taman kawak-kawak, nyanyi lagu itu supaya sadar. Ya kan? 2 mata saya, 2 telinga saya, 1 mulut saya. Itu menyadarkan. Kenapa harus disadarkan 2 telinga, 1 mulut? Banyak melihat, banyak mendengar, tetapi jangan cepat-cepat bicara. Itu maksudnya kan, pesannya begitu. Paham? Nah, pikiran yang tertutup sangat berbahaya ketika dia bicara. Ketika mulut terbuka, pikiran tertutup sangat berbahaya. Yang keluar adalah persepsi, yang keluar adalah penilaian pribadi yang sepihak. Makanya Lao Tse mengatakan, siapa yang mendengar sepihak, dia sudah berada dalam kegelapan. Tapi siapa yang mendengar 2 pihak, maka dia akan dalam terang benderang. Hati-hati ya, mendengar sepihak itu kegelapan. Makanya saya kalau mendengar ini, saya diam aja. Karena saya baru mendengar sepihak dan saya sadar itu kegelapan. Kalau saya itu respon dan saya memberikan kesimpulan, sangat berbahaya. Karena saya masih belum mendengar dari 2 pihak. Itu penting. Ini soal kebijaksanaan ya. Ya? Iya. Kalian harus dibentak sedikit. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Apa maksudnya? Pikiran diam itu seperti apa? Pikiran diam itu adalah pikiran yang terkendali. Siapa pengendali pikiran? Kesadaran. Makanya kita belajar kesadaran untuk mengendalikan pikiran. Manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Setuju? Kan saya sudah bilang, nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan dilahirkan oleh kata-kata. Kata-kata dilahirkan oleh pikiran. Jadi sebetulnya nasib itu ujungnya, tapi awalnya pikiran. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Ini sudah saya jelaskan di kajian yang sebelumnya. Paham ya? Oke. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Pusatkan pikiran saat ini. Ini yang disebut dengan mindfulness. Makanya saya mengajarkan olah nafas 4, 7, 9. Tarik napasnya hitungan 4. Tahan napas hitungan 7. Buang napas hitungan 9. Sehingga ada saldo. Narik napasnya 4, buang napasnya 7. Sehingga yang masuk dengan yang keluar tidak sama. Sehingga respon kita terhadap sesuatu selalu tenang. Itu pentingnya mindfulness. Itu jangan dianggap remeh. Ya, tarik napas yang dalam. Hitungan 4. Buang napasnya lebih lambat lagi. Jadi 4, 7, 9 itu perbandingannya. Ada yang bilang 4-nya gini, 1, 2, 3, 4. Boleh. Ada yang 1, 2, 3, 4. Boleh. Ada yang gini, 1, 2, 3, 4. Kalau tarik napasnya begitu, jedanya berarti tahan napasnya juga menggunakan hitungan yang tadi. Buang napasnya pakai hitungan yang tadi. Semakin lambat kita bisa membuang napas, semakin tenang. Nah, itu yang disebut dengan responsif tetapi tidak reaktif. Kan bahaya ya, ketika orang yang reaktif itu belum selesai orang lain bicara, dia sudah memanggil kesimpulan, sudah marah-marah lagi. Wah, itu ya. Makanya yang seperti itu pasti migrain, hipertensi,